Jadi saya ingatkan jangan coba-coba ada kelompok yang sama yang pernah dilaporkan untuk menjalankan. Terus kalau aku coba-coba kenapa? Kenapa kalau aku coba-coba? Kenapa? Emang kenapa? Coba bilang kenapa. Pak, saya hormati Bapak sebagai orang yang udah tua. Iya, lebih tua dari saya. Besok-besok kalau mau ngomong, jangan bilang-bilang kelompok, Pak. Sebutkan nama dong. Siapa namanya? Apakah Arif Afanda namanya? Siapa, Pak? Coba Bapak sebutkan namanya. Lala preskon 24 jam preskon. Ya udah deh, besok kita kasih aja namanya sebagai duta preskon. Kukira lah apa yang mau dipreskonkan. Ternyata hal-hal yang sama, ya. Hal-hal itu yang berulang itu aja. Bosen sayang, bosen. Cih. Kenapa sih harus nge-atensi Polda Metro Jaya untuk menurunkan anggotanya? Seberbahayakah itu saya? Emang saya siapa? Terora? Atau saya siapa? Hah? Saya ini bukan siapa-siapa loh, Pak. Saya cuma seorang panda yang imut dan premium. Dan kau ya, satu lagi Samira. Kenapa? Udah merasa hebat sekarang? Karena lawyermu udah si Sunan Kalijaga itu. Cocok. Kau, si Oki, besok suruh si Sunan Kalijaga itu masukin Nikita Mirzani satu orang lagi. Jadi cocok, grup kalian dipegang sama si Sunan itu. Cocok dan sangat cocok. Apa? Nggak salah Bapak? Halo? Kok kayak nggak bercermin gitu ya? Bilang kebal hukum, ono ini segala macam. Aku orang yang paling pertama yang pengen kasus itu jalan. Kasus yang si klien Anda itu laporkan. Masih tahu namanya siapa kan? Samira, ya. Saya adalah salah satu orang yang sangat ingin ya kasus itu jalan, Pak, ya. Jadi nggak ada cerita kenapa kasusnya ini, kenapa kasusnya itu. Saya juga mau kasusnya itu jalan supaya nanti pembuktian di persidangan. Udah pengen kali mulut ini, Pak, ngomong di persidangan. Dan ngomong-ngomong kalau masalah kebal hukum, jangan lupa berkaca, jangan suka amnesia deh. Pikirkan laporan di Medan, kenapa masih nyendat sampai sekarang? Kenapa tidak ada kelanjutannya kasus Samira yang dilaporkan? Ngomong-ngomong itu klien Bapak sudah menjadi tersangka loh, Pak. Sudah menjadi tersangka. Ya, tolong. Jadi silahkan hadiri, ya sayang ya. Hadiri wawancara sebagai tersangka. Ya, kalau emang kamu memang, ya, menolong rakyat, bersuara untuk rakyat. Rakyat yang mana ini? Yang bisa membayar 400 atau 800 atau juga 1,2 M atau lebih dari itu. Kocak banget sih, sama-sama kocak kalian. Cocok memang kalian satu grup. Terus apalagi Oki? Apalagi Oki Pratama, kau merasa terintimidasi, kau merasa terancam, dan kau juga merasa martabat atau harkat marwah kau itu hilang gitu maksudnya. Iya, kalau kau merasa terancam, kau kan punya lawyer nih, si Sunan Kalijaga. Ya udah tinggal laporin aja Arif Afanda gitu, laporin ke polisi. Itu kantor polisi buka 24 jam. Jangan banyak cakap. Kalau kau kowar-kowar ya, kalau lawyer kau kowar-kowar, lawyer kau itu tidak ada bedanya sama aku yang suka kowar-kowar juga. Anda kan punya pendidikan, bertitle. Kan Anda ngomongin saya bodoh kemarin kan di pengadilan kan. Nah, Anda yang pintar silahkan laporkan saya ke polisi. Silahkan laporkan saya ke polisi kalau kira-kira saya ini ada potensi mengancam atau merendahkan martabat serta harkat klien Anda si Dr. Oki Pratama. Gitu ya, cocok ya. Gak usah sibuk-sibuk ya. Hadirkan 100 atau 1000 anggota di sana. Saya tidak ada berkepentingan untuk datang di pengadilan besok. Untuk apa? Ngedukung Samira? Cuy! That's not my job, that's sayang. Ya ampun, aku itu ke pengadilan untuk membela, ya, untuk mensupport Dr. Reza Gladys dan juga Sheila Sokia. Jadi kalau mereka itu nggak ada di pengadilan, untuk apa aku ke pengadilan? Maaf, itu bukan ranah aku. Gak penting, jadi jangan sok kepedean, ya. Sok percaya diri kalau aku mau datang besok. Sorry sayang, ya. Mulut ini terlalu premium, ya. Tenaga ini dan energi ini terlalu premium. Iya, besok kau punya sesuatu yang mau kau gemparkan. Kutunggu besok, Samira ya. Kutunggu. Dok, jadi saya mau tanya, dokter untuk besok ke persidangan sudah ada ancaman? Oh sudah,
Oke. Nah, ini saya mohon ya pihak kepolisian baik Polda Metro Jaya maupun Polres Metro Jakarta Selatan, klien kami ya sudah dapat ancaman. Sama seperti klien kami Dr. Oki Pratama sudah mendapat ancaman untuk ya menghadiri saksi, menghadiri persidangan Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya sudah mendapatkan ancaman, dan ancaman tersebut dibuktikan dengan adanya peristiwa penyerangan dari orang-orang yang kami sudah laporkan terhadap Dr. Oki. Artinya besok saya yakin 1000% mereka akan melakukan ancamannya itu dengan benar. Dia akan lakukan ancaman terhadap klien kami. Ancamannya dalam bentuk apa, Pak? Mungkin kalimatnya seperti apa atau tindakan? Kan sudah jelas, mereka akan mengintimidasi para saksi. Ini saksi loh, saksi resmi. Ya, saksi resmi yang dipanggil oleh pihak kejaksaan untuk bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sehari sebelum Dr. Oki klien kami bersaksi, sudah ada itu ancaman bahwa akan ada serangan terhadap klien kami. Dan faktanya, nyatanya, kita sama-sama bisa saksikan viral barang ini. Betul, ada serangan ya dari pihak mereka, dari pihak terlapor terhadap klien kami Dr. Oki. Maka saya yakin 1000% pada hari Kamis besok tanggal 7 2025 mereka akan melakukan penyerangan kembali terhadap klien saya Dr. Samira. Saya yakin 1000%. Maka saya mohon perlindungan hukum dari bapak-bapak Polda Metro Jaya maupun Polres Metro Jakarta Selatan. Kalau memang tidak, ya, kalau memang tidak kami mendapatkan perlindungan, maka kami akan melakukan perlindungan diri dengan cara kami. Ya, dengan cara kami. Karena jelas-jelas penyerangan sudah dilakukan berulang kali. Ya, ini jelas berulang kali. Dr. Samira diserang, sudah bikin laporan dari Januari. Dr. Oki kemarin diserang dengan kelompok yang sama terlapor. Jadi ketika besok mereka sudah mengancam dan akan melakukan aksinya, jangan salahkan kami sekali lagi. Kami akan melakukan upaya bela diri yang mungkin saja akan ada pertumpahan darah. Kapan terkait dengan update atau perkembangan perkara-perkara yang dilaporkan oleh klien kami Dr. Samira terhadap beberapa orang. Nah, mungkin pada kesempatan pada malam hari ini kita bisa menyampaikan mungkin beberapa dari perkembangan, misalnya terkait dengan laporan terhadap saudara DRL misalnya di Polda Metro Jaya itu sudah berjalan. Terus terhadap apresiasi luar biasa. Jadi untuk PNJ di Sensus ya, Pak Ade Syafri ini orangnya lurus banget guys, tegak lurus ya, nggak bisa digoyang sedikit pun ya. Jadi kalau Suneo mau agak menggoyang PNJ ya kan, nggak bisa mental ya. Suneo sayang ya, mental kamu sayang ya, nggak bisa ya. Jadi jabarin aja, tungguin aja ya. kemudian terhadap SS yang kejadian di rumah makan di daerah Jakarta Timur, itu saat ini prosesnya sudah naik tahap penyidikan dan sedang berlanjut. Kemudian kemarin ada, ini bisa disampaikan oleh rekan saya Pak Caca, terkait dengan saudari FS ya, ada ini. Untuk yang laporan dari pelapor ini dari Dokter terkait dengan laporan FS, alhamdulillah laporan kita diterima oleh tim dari Polda Metro Jaya yang saat ini mungkin ya kita berharap pada tim penyidik tentunya untuk dapat secepatnya untuk dapat dihandle atau dilakukan pemeriksaan terhadap FS, berdasarkan dengan apa yang sudah kita berikan pada penyidik, bukti-bukti sementara yang telah kita serahkan. Memang bagi kami berpendapat tim kuasa hukum itu sudah sempurna untuk tindakan pidana atas pencemaran nama baik yang dilakukan oleh saudara FS. Untuk itu kami selaku kuasa hukum Dr. Samira, Doktif dan Doktif juga sendiri berharap kepada tim penyidik tentunya agar dapat segera meminta keterangan, memanggil kepada FS baik